Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk hari ini itu kita mungkin mencoba, sambil saya juga belajar, teman-teman juga belajar, untuk memindahkan soal, terutama soal multiple choice atau pilihan ganda, ke aplikasi model atau ke layar YRC. Nah, untuk pertama, kita bisa mulai dulu dari soalnya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang sudah saya kumpulkan. Nah, di sini ada kurang lebih 8 soal. Nah, di sini ada 8 soal. Nah, dari 8 soal ini kita harus samakan. Kalau di sini 8 titik, ke atas atau ke bawahnya harus semuanya 8 titik. Oke. Oh, itu ada spasi ya? Harus kayak gitu juga sama ya? Spasinya? Enggak harus. Ini cuma dari aplikasinya doang. Ada beberapa yang pakai spasi, ada yang enggak. Kayak gini enggak pakai spasi. Tapi harus sama. Ada titiknya ya? Satu titik. Nah, gitu. Nah, untuk yang soal-soal seperti ini, yang umum, itu pertanyaan, langsung di bawahnya jawaban. Jawabannya juga harus sama. Kalau di sini A, B, C-nya huruf besar, semuanya harus huruf besar. Kalau ada yang huruf kecil, biasanya dia nggak baca. Atau yang kayak gini. Nah, yang kayak gini biasanya dia akan lebih susah baca. Misalnya 1, 2, nah, ini kan bagian-bagiannya bisa kita pakai langsung. Jangan dibagi ke bawah, karena akan membingungkan si aplikasi. Jadi kita jadikan dia satu paragraf. Dari satu paragraf ini, oke. Nah, dia jadi satu paragraf. Nah, jadi kayak gitu. Untuk awal kita mulai membuat soalnya harus berurutan. Oke, jangan sampai ada angka yang sama. Kalau misalnya di sini di atas tadi angka 1, di sini ada lagi angka 1, itu akan membingungkan si aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuat jawaban, misal ini sampai D, pada jawaban E-nya kita membuat C dan D benar. Ini nggak boleh, karena nanti si aplikasi layar YRC itu akan membolak-balikan jawaban. Jadi bisa jadi yang seharusnya kita masukkan C dan D benar, bisa jadi nanti A dan B yang benar. Jadi jangan, lebih baik mengganti jawaban dengan pernyataan semua benar. Nah, itu boleh. Kalau semua benar boleh, tapi kalau dua jawaban yang benar itu jangan. Karena berisiko akan terjadi komplain dari mahasiswa karena jawabannya ada 2 yang benar, tapi yang pilihannya 3 lagi itu salah. Gitu. Oke, di sini kita nggak wajib mau berapapun jawabannya, bebas, nggak ada aturan harus 5, harus 4. Ini saya contohkan ada 5, ada 4. Nah, itu untuk soal dan pilihan jawaban. Masuk ke jawabannya. Jawabannya harus singkatan, answer, dan langsung ke jawaban. Oke, dari answer. Spasi ya? Apa? Nggak pakai spasi? Nggak harus. Oh, nggak harus. Nggak ngaruh ya spasinya? Nggak ngaruh. Biasanya dia nggak ngaruh. Langsung answer titik 2 jawaban. Nah, kayak gitu sampai ke bawahnya. Nah, di sini ada warna merah, itu nggak ngaruh. Itu hanya tanda tadinya. Tapi yang pasti setelah pertanyaan di bawahnya jangan sampai ada spasi. Oh, jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi. Oke. Gitu. Nah, saya lupa di sini harus pakai spasi atau tidak. Tapi supaya aman kita kasih spasi 1 spasi. Tapi setelah A langsung titik spasi dulu. Oke, kita coba di 2 jawaban yang kayak gitu. Oke, kalau nanti error artinya memang harus pakai spasi. Kita coba di 3 jawaban yang pakai spasi. Oke, dari sini kita harus save as. Save as-nya itu harus formatnya RTF, rich text. Jadi nggak boleh formatnya dalam format yang lain, tapi memang harus RTF format. Oke, di sini saya save di sini multiple choice, mungkin ganti latihan exam view. Oke, di sini kita save dalam format RTF ya tadi ya. Oke, dari sini saya stop share dulu, terus masuk ke, saya masuk ke aplikasi Windows-nya dulu.
Berarti untuk membuat bank soal itu, bank soal yang ada di layar, kita membutuhkan software yang ExamView itu ya Pak Rifki ya? Ya, kita kalau mau bikin banyak ya, tapi kalau mau bikin satu per satu, Bisa sebenarnya manual? enggak, bisa manual. Tapi kalau banyak, kita bisa pakai ExamView itu. Kalau banyak kita bisa pakai ExamView. Ini saya coba yang tadi, saya perbaiki dulu. Bentar. Setelah ini nanti kita praktek ya Pak Rifki ya? Boleh. Setelah Pak Rifki Saya beresin coba, ini dulu. saya coba beresin dulu ini sedikit. Nanti kita coba praktek. Pak Rofi, tadi linknya yang mana sih Pak Rofi? Yang dikirim ke WhatsApp ya? Link download ExamView Ya. Pak, ya yang di WhatsApp. Saya kirim ke chat Grup. juga ya. Grup ya? Oke. Ini saya kirim ke ruang chat Zoom. Nah itu. Oh, ada jajan ya? Pak Rofi, udah ada contoh soal Pak Rofi? Ya, saya sudah siapkan contoh soal esai 2 sama pilihan ganda 2. Coba masuk di pilihan ganda dulu deh. Saya share screen ya Pak Rifki. Boleh, boleh. Ini Pak Rifki. Nah, oke. Di atasnya itu harus multiple choice. Siap. Oke, Pak Rifki ini kan layar Word punya saya. Nah, kemudian apa ketentuannya? Apa yang harus saya perbaiki di layar? Itu di atasnya itu harus dijelaskan itu apa. Misal multiple choice kah atau pilihan atau esai, nah gitu. Ini ganda ya? Kalau Ya. ini Multiple choice. Jadi ditulisnya di situ multiple choice, M-nya huruf besar. pakai bahasa Inggris. Nggak boleh pakai Ya. bahasa Indonesia. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Seperti ini. Yap. Oke. Posisinya harus di kiri atau di tengah? Nggak ada efek. Nggak ada efek. Oke, siap. Cuma biasanya normalnya di kiri. Oke. Kemudian spasi di sini ya. Pasti ya. Oke. Bawahnya nomor 1. Nomor 1. Kemudian ini saya kasih spasi 1. Kasih spasi 1. Langsung. Terus itu Ini kalau huruf Hah? kecil, jawabannya pun harus huruf kecil. ANS-nya ini kecil maksudnya? Enggak, bukan. Misal oke. ANS, A-nya itu harus Ya. kecil. Ini kecil? Ya. Oke, siap. Tulisannya harus ANS ya Pak Rofki ya? Gimana Pak Nanta? Harus ANS ya tulisannya? Iya, ANS. Oke. Yang tadi Pak Rifki, sudah ada solusi belum setelah misalkan pilihan pertama A itu harus di spasi? Di spasi. Spasi ya? Oke, berarti ini di spasi 1 ya. Kemudian masuk ke nomor 2, ini saya Disamakan dengan yang 1. Oke, sudah sama. Kemudian ini ada jaraknya? Ya, jarak 1 enter. Jarak ya. Oke. Siap. Kemudian ini kita harus save dulu Save Word-nya dulu ya. dalam bentuk ini apa sih namanya? Word-nya dalam rich text. Berarti save as ya. Save as. Kemudian kita buka browsernya. Kemudian kita pilih ini deh. Oke. Save as tipenya kita ganti dengan RTF. RTF. Ya. Rich Nah, Text ya, Format. rich text. Ya. Oke, kita klik. Kemudian judulnya Pak Refki Judulnya biasanya disesuaikan bebas. dengan apa? Bebas ya. Bebas. Kalau misalkan ini saya kasih soal pertemuan pertama gitu ya. Yap. Oke, soal pertemuan pertama.
Kemudian kita save. Oke, sudah tersave. Tinggal masuk ke exam view-nya. Selanjutnya saya akan buka exam view ya. Bentar. Saya share screen lagi. Oke, Pak Refki. Kemudian kita buka exam view-nya. Tinggal masukin aja. Pilih yang exam view import Exam view, utility. Import utility dulu. Oke, saya klik. Selanjutnya next ya Pak Refki. Selanjutnya ya next. Next. Kita pilih dulu latihan yang mana tadi. Kita klik apa ini Pak Refki? Ini tadi. Itu Oh ini sorry ya. dulu ya. Ini Pak Refki ya. Nyimpannya di mana? Ya. Oke, jadi kita klik up one level ini, kemudian ya. kita cari foldernya. Ya, itu Foldernya. Pak Rofi tadi nyimpannya di mana? Kalau ini Saya di D tadi Pak Refki. Saya tulisannya universitas kalau nggak salah, Pak. kalau di D tinggal cari aja di D. Oh ini kita ganti dulu kah? Apanya? Sorry, ini kan ada dua kolom nih, kolom atas sama kolom bawah. Berarti kita Ya. makanya yang kolom Ya. atas ya? Kita klik dari kolom atas, nanti dia pindah ke kolom bawah. Oke. Kolom bawah itulah yang akan kita pakai. Oke. Oke, siap. Oh, jadi gini tadi Pak Rifki, kalau di sini yang masih C, tadi kan saya nyimpannya di D. Tadi Ya. awalnya di sini masih C nih. Nah, berarti ini kita harus ganti dulu ke D. Harus ganti dulu ke D. Kemudian baru kita pilih di atas ini ya. Yap. Oke, siap. Oke, kemudian tadi ada di sini. Kemudian ini ya soal pertemuan pertama. Sudah di sini Pak Refki, kemudian Kemudian langsung select. pilih select, Yap. dia akan terpindah sini. Tinggal next aja. Kemudian next. Oke. Kemudian- Next lagi. Di langkah kedua ini apa Pak Refki? Kita tinggal next aja kalau di langkah kedua. Oh ini nggak perlu diubah nih ya? Nggak Kedua. perlu diubah. Oke, berarti langsung next Langsung next. di sini. Oke, numbernya tadi saya pakai 1, kemudian jawabannya tadi saya Jawabannya ABC kecil. Oke, tinggal Oke, lanjut ya. Tinggal next lagi. Selanjutnya next. Itu langsung next lagi sampai finish. Ini di sini nggak ada perlu pengaturan Pak Rifki. Nggak ada. Oke, langsung next lagi, Finish. finish. Yap. Error. Artinya the process file being used. Oke. Artinya Microsoft-nya masih Pak Rofi buka, belum di close. Oh, Microsoft Word-nya masih terbuka, jadi harus Ya. di close dulu. Oke, saya close dulu. Ini saya ulangi dari awal ya Pak Rifki. Ulang dari awal. Oke, siap. Berarti kita buka lagi exam view import utility, kemudian kita tunggu sampai terbuka. Di sini kita langsung next saja, masuk Langsung tahap next saja. 1. Tahap 1 kalau folder kita ada di D, maka ini kita pastikan dulu ada di Ya, D. ada di D. Oke, siap. Kita klik D, select, kemudian di atas ini kita cari folder tempat kita naruh yang tadi, naruh filenya. Oh, saya taruh di sini. Oke, ini filenya. Kemudian kita klik filenya, soal pertemuan pertama, klik select, Select. maka dia akan pindah ke bawah. Kemudian Yap. next. Next. Oke, next lagi. Kemudian ini kita harus pastikan dulu ya Pak Rizky ya. Ya, harus sama. Tadi di saya itu soalnya nomor 1, kemudian pilihan jawabannya itu adalah ABC ABC kecil. Oke. Pakai titik atau tidak di setelah Oh. ABC-nya. Oke, siap. Saya pakai titik, setelah 1 juga tadi pakai titik, setelah ABC juga tadi pakai titik, maka di sini harus menyesuaikan. Kemudian langsung klik next.
Di sini tidak perlu di step 4 tidak perlu diubah-ubah ya. Lanjut. Kemudian next, Next. kemudian finish. Oke. Oke. Oke, import complete. Oke, setelah complete, ini nggak usah di close dulu. Oke. Masuk ke import utility. Kemudian Masuk ke layar. bukan test generator dulu. Oh, test generator. Pak Rifki, tunggu sebentar, ada ikomat ya Pak Rifki. Oh ya, boleh. Silakan. Oke Pak Rifki, kita lanjutkan. Boleh. Kita setelah import complete, kemudian langkah selanjutnya kita buka ini tes tadi kan kita udah pakai import utility, kita masuk Betul. ke test generator. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman yang lain, nanti filenya ada di menu start ini, tinggal diklik aja, nanti muncul di atas sini gitu ya. Kalau nggak di searching aja softwarenya Pak Rifki ya, nanti bakal. Ya. Nah kemudian setelah kita beres dengan XAMPP import utility, maka kita masuk ke XAMPP test generator. Test generator. Ini saya klik. Aduh, gorengannya enak banget, Pak Nanta. Lanjut, Pak Rifki. Lanjut. Nah, ini setiap awal pasti keluar, tinggal diisi nama, organisasi, Oke. region, itu normal. YRC Jakarta. Ini tidak perlu ya. Itu isinya kalau state and region saya biasa isi 62. 62. Ya. Oke, 62. Kemudian kita klik OK. Saya klik. Kemudian masuk ke Close. incentive registration, maka pilih yang close ya. Ya. Oke, saya klik close. Tampil layar ini. Tampil layar situ, kita masuk ke open existing. Kemudian Open masuk existing ke question bank. open. Yap. Ini ya Pak Rifki ya. Ya, Open di situ. existing question bank. Kemudian kita klik, betul Pak Rifki. Betul. Kita Tinggal klik. diklik. Nah, di Maka situ tampil kita layar masuk ini. ke contoh tadi soal pertemuan pertama. Oke, Tinggal maka diklik langsung lagi. nih ke file yang kita buat, file Word yang tadi Pak Rifki ya. Ya. Namanya sama ya. Sama. Kita klik klik open. open. Nah, di situ udah ada answer dan poinnya. Tinggal masuk ke file, kita harus ekspor filenya ke Blackboard. Sebentar Pak Rifki, dari sini sudah selesai. Kemudian setelah selesai terbuka ini, maka kita Ini dulu ekspor filenya. ekspor file-nya, berarti Dari file, klik menu file di sini. Bentar Pak Rifki, bilangnya Pak. Oke, silakan. Misalnya no title found, berarti kayaknya ada yang perlu diisi yang title found itu bisa jadi tulisan multiple choice-nya yang error atau yang lain. Karena dia tidak mentoleransi error sedikit pun. Iya. Tapi gini juga nggak masalah ya, walaupun ada no title found ya. Nggak bisa lanjut biasanya. Oh, Oke, kita trial ya, coba ya. Boleh. Itu Pak Rofi tinggal file, Klik menu file, kemudian pilih ekspor. ekspor. Ekspor dari Blackboard 7.1 plus. Blackboard yang 7.1 plus ya. Ya. Kemudian kita klik ini. Selanjutnya, kita mau simpan di mana dengan nama file apa? oke, kita mau simpen di mana? Oke, berarti saya satukan saja dengan folder soal yang saya tadi itu Pak Rifki, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Saya tadi menyimpannya di D. Universitas. Oke, saya simpan di sini dengan nama apa Pak Rifki? Namanya bebas. Mungkin tadi latihan 1. Sama Boleh. sama Pak Rifki, boleh sama. Boleh sama. Karena jenis filenya beda nanti. Apa nama saya tadi ya? Pelatihan
Oh, Pertemuan satu tadi. latihan hari pertama ya? Saya lupa. Latihan hari pertama. Latihan hari pertama ya? Ya. Latihan hari pertama, oke. Latihan Tinggal pertemuan save. pertama tadi itu. Siap. Kita save Pak Rifki. Ya, tinggal di save. Oke, klik save. Muncul layar ini. Namanya apa? Ini nama samakan tadi dengan tadi Pak Rifki ya? Boleh disamakan atau boleh dikasih bab. Kasih apa Pak Rifki? Bab nomor bab. Oh, oke. Oke. Deskripsinya, deskripsi terkait dengan soal Pak Rifki ya? Deskripsi terkait dengan soal. Oke. Soal ini adalah, nah, oke Pak Rifki, lanjutkan saja Pak Rifki. Oke, terus masuk ke directory name. Directory name itu nama dari format soalnya nanti. Nama soalnya, misalnya kategori soalnya apa gitu. Contohnya apa kira-kira Pak Rifki? Contohnya kalau biasanya ini adalah bab 1 atau bab 2 atau biasanya judul. Oke, misalkan pertemuan pertama materinya dari bab 1. Nah, maka saya tulis bab 1 Pak Rifki ya? Bab 1, ya tulis dulu bab 1. Kemudian judul dari bab 1-nya kita tulis juga. Judul dari bab 1-nya boleh ditulis, boleh enggak. Oke, misalnya kan Bank Untuk Syariah. Untuk mempermudah biasanya bagusnya ditulis, jadi lebih tahu soal mana yang akan masuk. Tinggal klik OK. Siap. Kemudian setelah kita isi ini, kita klik OK. Yap. Saya klik OK. Oke, setelah itu tinggal masuk ke layar. Kemudian kita buka layar. Oke ya. Buka layar. Jadi login dulu. kita kasih tahu sekalian Pak Rifki ya cara loginnya Pak Rifki ya. Ya boleh Pak Rofi. Nah, Tinggal lanjutkan Pak Rofi. Siap. Jadi kita masuk ke layar dengan klik layar YRC aja, layar YRC, kemudian kita enter, maka masuk ke sini ya. Kemudian kita klik di sini, atau kita ini aja copy aja, terserah deh, pokoknya masuk ke layar YRC, kita klik aja. Kemudian nanti home-nya begini ya, tampilan home-nya ya. Oke, setelah ini maka kita harus login ke layar ini. Caranya di kanan atas. Di kanan atas ini ada login. Kita klik. Kemudian kita login dengan akun YRC atau akun yang sudah didaftarkan. Kemarin saya mendaftarkan akun email YRC. Jadi saya ini menggunakan email YRC. Kemudian saya ketik username-nya tanpa @yrc.ac.id, kemudian saya masukkan passwordnya, kemudian login. Ini halaman awal ya Pak Rifki ya? Ya. Halaman awal dari layar. Nah, kemudian kita klik all course di sini ya. Yep. Kemudian pilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya pilih 2020-2021 ganjil yang manajemen atau yang akuntansi. Kalau saya manajemen. Klik manajemen. Kemudian misalkan ini yang paling atas ada perbankan syariah nih. Di sini ada menu ada pilihan mata kuliah yang diajar oleh pengampunya masing-masing. Misalkan saya contohkan perbankan syariah. Saya klik perbankan syariah ya Pak Rifki ya. Ya. Klik mata kuliah sesuai mata kuliah yang diajar. Yang diajar. Oke, siap. Setelah saya klik tadi, maka tampil layar seperti ini. Kita scroll dulu ke bawah, review awal. Ini adalah topik-topik atau pertemuan-pertemuan yang harus kita isi dengan materi ya. Oke, siap Pak Rifki, sudah sampai Setelah sini. itu tinggal masuk ke bagian atas, itu ada gambar kayak gear itu Atas, atau cross management. Oke, Ya. Di sini ya, Manajemennya. course Ya. management. Saya klik Pak Rifki. Klik. Itu ada question bank. Nah, Kemudian karena kita akan question mau masukkan soal, artinya kita akan mengimpor soal, tinggal diklik impor. Oke, siap. Kita klik impor. Oke.
Masuk Setelah ke kita halaman klik ini. impor, masuk ke halaman impor soal. Kita Hmm. masukkan dulu format soalnya apa. Tadi format soalnya adalah Blackboard. Oh ya, format Klik dulu berkas, kemudian di sini Blackboard. Blackboard. Ya, Oke, setelah diklik Klik. Blackboard, tinggal ke bawah. kita scroll ke Impor. bawah. Kita akan mengimpor soal. Impor soal dari berkas. Ya, choose Klik file. choose file. Filenya tidak boleh lebih dari 200 MB ya Pak Rifki ya? Iya. Oke, Tapi biasanya file soalnya nggak terlalu besar sih. oke, siap. Oke, tinggal choose file. Kemudian selanjutnya kita pilih choose file. Kemudian kita masuk ke Bukan, di bagian download kayaknya tadi Pak Rofi. di bagian download. Iya. Nah, itu aplikasi buat soal kan ya? Iya Pak Rifki, ini aplikasinya Pak Rifki. Iya. Tinggal Klik. klik aplikasi buat soal. Oh, jadi kita masukin aplikasinya dulu ke layar Pak Rifki ya? Maaf, itu aplikasi ya, bukan yang download tadi ya? Yang tadi di mana save? Ini yang download tadi Pak Rifki, Oh, zip. bukan itu. Saya Bukan. kirain itu zipnya. Karena dia zip formatnya. Bentar Pak Rifki, yang dimasukin adalah hasil downloadan dari website itu. Bukan. Yang Oh. dimasukkan adalah hasil dari Yang ininya, tadi kita. exam view-nya. Yang tadi kita itu ya? Ya, Oke, yang oke. dari exam view test generator. Oke, Biasanya siap. save-nya itu di C Parvi. Tapi coba lihat di file save Parvi dulu. Berarti Dia di Tidak. C. di C ya Pak Rifki ya? Ya, C. Oke, buka exam C. view. Kemudian exam view. Oke. Oke, berarti kita ulangi bentar. Dari Yap. proses yang ini tadi, oke Choose ya. file. Kemudian kita klik choose file. Kemudian masuk ke apa? C. Rumah softwarenya lah ya, ke C gitu ya. Kemudian di sini ada exam view nih, otomatis view. sudah ada. Kita klik exam view. Kemudian Masuk ke bank. masuk di ke atas. bank. Ini ya, Ya. folder bank. Kita klik 2 kali sampai terbuka. Nah, Oke. Kemudian ini yang sudah saya buat tadi, soal pertemuan pertama, kita klik. Kemudian open Pak Rifki. open. Tinggal di Klik open. Maka Tinggal di masuk. upload. Selanjutnya kita klik upload this file. Oke, sudah Oke, tinggal kita klik import. sudah masuk ini ya. Kemudian kita klik import. Ya. Oke. Tidak dapat Oke. Coba Pak Rofi buka dulu ininya, bagian save-nya tadi, karena biasanya exam view itu langsung save di C. Mungkin di Pak Rofi dia save di tempat Pak Rofi save tadi. Oke. Saya buka folder yang tadi ya. Ya, dia Folder harus tempat saya nyimpan format- tadi Pak Rifki ya. Ya, karena format save-nya biasanya itu adalah zip. Ini Pak Rifki. Oke. Yang tadi yang saya buat. Ada ini. Ada zip-nya. Ada Kalau zip. ada zip-nya coba yang itu Pak Rofi. Karena Berarti dia upload beda-beda. ulang. Pak Upload Rifki. ulang. Tinggal Oke, import ya. ulang. Karena Ya. setiap komputer beda-beda save. Oke, siap Pak Rifki. Kalau saya di komputer kantor itu biasanya di C, kalau di Oke. rumah itu di Z, jadi beda settingan. Oke, siap. Kita Ulang ulangi lagi dari yang import. tadi ya. Yang ini ya, klik course management ini tadi. Kemudian kita pilih yang question bank, kemudian kita klik import. Setelah kita klik import, kita format berkasnya tadi adalah Blackboard ya. Import. Kemudian di sini kita import soal dari berkas, kita choose file. Kemudian kita pilih choose file. Nah, ini kita pilih zip yang tadi kita sudah operasional. Kita kan tadi buat Berdasarkan soal lokasi di Word, downloadnya. kemudian kita masukin ke exam view Pak Rifki ya. Iya, Proses, kemudian sampai tersimpan. Nah, itulah disimpannya di mana gitu ya Pak Rifki. ya. Maka kita akses hasil simpan yang terakhir. Nah, tadi saya simpannya di D, kemudian masuk ke universitas mana? Oke, sorry. Kemudian bahan latihan layar, kita klik di sini. Ini latihan Ya. pertemuan pertama. Kemudian kita klik open. Kemudian upload this file. Upload this file. Kemudian sudah terupload, Kita kemudian tinggal klik import. import.
Oke, Pak Refki. Setelah masuk impor, artinya kita tinggal masuk ke bagian soal-soal. Oke, siap. Proses yang tadi sudah berhasil. Sudah Selanjutnya, filenya kan tinggal sudah masuk ya, Pak Refki? Sudah, ini sudah masuk, boleh diklik lanjut. Kemudian bisa kita klik masuk ke lanjut. soal. Klik lanjut, kemudian Nah, ini masuk adalah ke soal, 2 soal sudah masuk. 2 contoh. soal. Ini Pak Refki ya, 1, Ya. 2. Ini contohnya, tadi kan 2 soal. Oh iya. Nah, Betul. di situ. Oke. Kalau sudah masuk ke situ, artinya nanti kalau akan menggunakan soal untuk ujian, kuis, dan lain-lain, tinggal masukin aja, tinggal tarik soal yang ada, dia akan acak jawabannya, Oke. posisi jawaban benarnya dia akan acak, Oke. soalnya juga dia akan acak. Kalau misalnya mahasiswa kita itu rata-rata 50, Hmm. kalau kita punya 1000 soal, artinya kemungkinan mereka dapat soal yang sama, Hmm. itu akan lebih kecil lagi. Oke. Oke, siap. Berarti sampai di titik ini upload soal ke bank yang ada di layar itu sudah selesai Pak Refki ya? Sudah selesai. Oke, siap. Kalau sudah sampai di situ, sudah selesai. Oke. Udah aman. Berarti satu ilmu sudah kita dapat nih, cara impor soal ke layar Pak Refki ya? Layar. Oke, Ya. siap. Nah, ini perlu diperhatikan, kayak saya tadi kan yang di awal itu salah ya. Karena harusnya ini soal saya ini adalah kebanyakan kopas dari file-file lalu. Kalau mau lebih aman itu kita harus ketik sendiri atau kita format sebagai teks dulu sebelum kita masukkan ke bank soal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk bagian atas atau judulnya tadi, pastikan itu adalah multiple choice. Kalau tidak multiple choice, dia tidak akan baca. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu biasanya kalau kita buka file tapi penulisannya salah, answernya salah, posisinya salah, itu dia langsung error, dia nggak bakalan bisa baca. Jadi perlu diperhatikan bagian-bagian itu. Memang awalnya terlihatnya sedikit ribet ya, tapi sebenarnya jauh lebih gampang. Ini jauh lebih gampang dibandingkan kita menggunakan pengisian satu-satu di layar. Karena di layar pengisian satu-satu kita harus ngetik satu-satu. Kalau di sini kita cukup ketikkan langsung dari semua file, dari semua pertanyaan. Dan juga perlu diperhatikan jangan sampai ada yang jawaban-jawaban seperti A dan B benar atau A dan C benar, karena nanti jawaban itu akan diacak dan A dan C itu tidak akan berubah. Sama yang perlu diperhatikan yang lainnya itu adalah jawaban-jawaban pertama, answernya, penulisan, dan juga kategori. Nah, kategori ini perlu dibedakan yang mana yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena kalau kuis kita harus masukkan berapa soal dari bab 1, berapa soal dari bab 2, berapa soal dari bab 3. Itu akan beda-beda. Ya, pertanyaan Pak Refki. Ya, Pak Rofi. Kita anggap mungkin ini caranya sudah benar dan tinggal nanti kita latihan ya. Yap. Latihan kalau misalnya error ya ulang lagi, error ulang lagi gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya error, kita di situ kan dikasih tahu Pak Nanda. Apa yang error? Biasanya dia tidak bisa baca soal, artinya mungkin bisa jadi spasinya terlalu gede atau tidak pakai spasi atau penomorannya salah. Oke, Nah, ada informasinya ya? Apa yang ada informasinya. Oke. Biasanya Berikutnya mungkin lebih ke arah manajemen soal kita di layar sendiri, Pak Refki. Ya, Nah, gimana? kan ini misalnya nih, apalagi kita ngampu misalnya beberapa mata kuliah yang pasti bank soalnya kan sama semua kan? Bank soalnya beda Pak Nanta. Masih beda ya? Beda. Jadi setiap mata kuliah punya bank sendiri, bank soal sendiri. Oh, oke. Misalnya Mungkin untuk yang ke babnya aja ya, bab 1, bab 2-nya yang berbeda ya? bab 1, bab 2-nya itu beda karena memang bahasannya beda. Tapi untuk bank soalnya, itu bank soal setiap mata kuliah itu Per beda. mata kuliah ya? Ya. Mungkin kalau boleh Pak Refki diajarin bagaimana untuk mengatur di layarnya. Untuk bank soalnya itu misalnya untuk pertemuan pertama kira-kira soalnya 1 sampai nomor 10 misalnya gitu ya. Oke. Dan bagaimana memasukkan juga soal ini ke
tadi yang topik 1 dia kan ada tools untuk kuis misalnya gitu kan. Bagaimana dia mengambil ke kuisnya gitu loh. Bisa bentar. Saya masuk dulu ke mata kuliah saya yang sudah ininya. Bentar, saya masuk dulu ke sistem informasi manajemen. Oke, boleh Pak Rofi? Oke, siap Pak Refki. Sedikit pertanyaan Pak Refki sebelum masuk ke, ya kita anggap materi kedua lah setelah ini ya. Yep. Materi pertama adalah membuat bank soal gitu yang barusan kita lewati. Pak Refki, misalkan ini kan saya baru masukin 2 soal pilihan ganda. Yep. Kemudian misalkan saya di hari berikutnya ingin menambah 10 soal lagi di bab 1 Pak Refki, sama di bab 1. Boleh, tinggal nanti di kategorinya disesuaikan aja. Misalnya kategorinya tadi adalah kategori soal yang di sini adalah latihan pertemuan pertama. Tinggal nanti kategorinya ditulis aja latihan pertemuan pertama lagi. Dia akan nambah sendiri nanti. Oke, berarti yang menentukan soal yang kita upload berikutnya itu masuk kemana adalah pemilihan kategori ini Pak Refki ya? Ya. Oke, siap. Pemilihan kategori ini. Oke Pak Refki. Kok jadi hilang ya? Mohon Ibu Hadiati ingin bertanya. Oh iya. Ya Bu Hadiati. Begini Pak, tadi saya nggak begitu perhatikan waktu import soal itu kan tadi yang Pak Refki itu ada 2 pertanyaan ya. Waktu kita mengimport itu satu persatu itu maksudnya dalam pertanyaan yang 2 itu langsung masuk atau satu persatu pertanyaan yang masuk? Langsung 2 pertanyaan Bu. Berarti 1 set pertanyaan. Jadi kita bisa import 1 set pertanyaan dengan 10 pertanyaan itu bisa langsung 1 ya? Bisa. Semuanya maksudnya per file ya Bu. Jadi bukan per item ya. Okay. Bukan. Jadi maksimal kita menguploadnya itu soal dari exam view-nya itu 100 soal Bu. Kalau misalnya lebih biasanya dia biasanya dia akan tolak. Oke, terus kalau itu multiple choice, kalau seandainya nanti ada yang essay itu gimana Pak? Sama nggak prosesnya? Sama prosesnya, jadi kita tinggal pilih dari si ininya aja Bu. Kita tinggal pilih dari jenisnya aja. Nah kan disesuaikan bagian atasnya, jenis bagian atasnya tadi apa? Kalau tadi kan multiple choice, kalau misalnya yes or no question, kita harus tulis di atasnya yes or no question. Gitu. Jadi kalau 1 set itu kita hanya mengirimkan 1 jenis soal. Jadi yang pertama, file pertama itu multiple choice, yang set kedua, file kedua untuk yang salah benar, yang berikutnya misalnya essay. Jadi 3 kali kita import ya? 3 kali import gitu Bu. Oke. Tapi biasanya kalau biasanya soalnya kurang dari 50, dia bisa 2. True or false atau multiple choice. Gimana tuh Pak? Satu file dengan 2 yang penting judul di atasnya. Yang penting judulnya. Judulnya dan penomorannya tetap benar. Misalnya true or false-nya 1 sampai 10. Di bawahnya multiple choice balik lagi ke nomor 1. Oke. Jadi sampai di import tugas kita selesai. Jadi yang mengacak soalnya nanti sistem ya? Sistem semua. Kita tinggal masukkan soal, kita tinggal pilih kita mau masukkan soal yang mana. Semuanya nanti sistem yang acak. Oke. Siap. Oke. Ini mau kita lanjut atau kita stop Pak Refki? Kita mungkin stop dulu kali ya. Oke, kita stop dulu. Kemudian insya Allah nanti kita akan pertemuan lagi Pak Refki ya. Kita menyesuaikan jadwalnya Pak Refki nih. Ya boleh. Ya. Saya nggak ada kesibukan sih sebenarnya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Refki, terima kasih banyak Pak Ananta, Bu Alita, Bu Hadiati Fitri. Nampaknya kita perlu bantuan lagi dari Pak Refki dan bantuannya terlalu banyak nampaknya Pak Refki untuk mengajari kita hal-hal teknis gitulah. Jadi besok kita agendakan lagi dan kita bahas hal-hal teknis yang langsung simulasi Pak Refki ya. Ya, mungkin nanti masuk ke hal teknis kayak simulasi activity completion dan masing-masing mungkin punya triknya sendiri. Kalau cara dari saya itu memang dari bahan ajar yang mana password dimasukkan dalam bahan ajar.
Nah, kalau mungkin yang lain juga punya metode-metodenya masing-masing untuk menentukan apakah si mahasiswa sudah baca atau belum. Oke, siap. Intinya basicnya dari Pak Refki dulu nih, caranya gimana nanti kita. Boleh. Nanti saya coba. Oke. Gitu. Ada yang ingin disampaikan teman-teman yang lain? Cukup Pak. Terima Oke. kasih banyak Pak. Cukup Terima ya. kasih banyak Pak Refki. Ya, sama-sama. Bu Alita, Pak Ananda. Oke. Terima kasih banyak Pak Ya, Bu Refki. Fitri. Oke, siap. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.